Bebas ya, mau ngondek bebas, mau ama lekong bebas, which is kita nggak bisa di Indo kan, harus sembunyi-sembunyi. Kalau di sini pegangan tangan bebas gitu beb, mereka juga nggak akan lihat-lihat kayak di Konoha kan pasti viral kan. Kalau di sini bebas, manusianya memanusia. Welcome back in my YouTube channel. Balik lagi bersama kakak Itwil ya. Sekarang special edition aja, aku mau bahas kabur aja dulu ya. Yang harus diperhatikan ya beb, kalau memang kalian bener-bener mau kabur ke luar negeri, aku jelasin, explain everything. Endulnya tinggal di sini dan enggak endulnya tinggal di sini ya. Yang pertama mungkin endulnya dulu ya. Oke, di sini orang-orangnya memang cuek ya, mostly ya. Orang-orangnya cuek. Jadi kita mau gimana pun, mau telenji-telenji pun it's okay. Bahkan di sini ada yang kalau misalnya summer kayak danau gitu, mereka berjemurnya telenji ya, ada. Jadi di sini saking nggak ribetnya ngurusin urusan orang, bebas ya beb ya. Kayak nggak akan ada tuh yang nanya-nanya kalau misalnya ada cewek pulang pagi, tetangganya tuh nggak akan nanya, diem aja dia. Jadi masing-masing. Kalau misalnya ketemu di luar rumah pun, hi, bye, that's it, gitu doang. Selanjutnya, endul tinggal di sini kalau misalnya kalian punya pekerjaan, oke, gajinya oke. Ya, nggak tergantung lah ya pekerjaannya apa, tapi standarnya oke, bisa nabung juga. Nggak kayak di Indo yang mungkin kalian kerja puluhan tahun baru bisa beli rumah. Di sini mungkin kerja 2 tahun bisa lah beli rumah kecil gitu ya, tipe berapa, 32, 33, 34 bisa. Jadi gajinya memang manusiawi gitu ya beb, setara dengan apa yang kita keluarkan, tenaga ya, tenaga kita dikeluarkan ya kita dapat segitu gitu ya beb, worth it gitu ya. Next, endulnya tinggal di Eropa ya atau di luar negeri, kalau kakak itu kan di Eropa ya. Mungkin jalan-jalan deket kemana-mana, kayak misalnya mau ke Italia, mau ke Prancis, mau ke Belanda, mau ke Jerman, dari Austria ini deket ya. Jadi murah beb tiketnya, nggak kayak mungkin kalau aku mau ke Prancis nih, Prancis bisa 2,5 juta PP ya tiket aja. Kalau misalnya kita dari Indonesia Jakarta ke Bali ya 2,5 juta juga, cuman kan masih dalam negeri. Kalau di sini udah luar negeri gitu, apalagi ngeluarin sedikit lagi bisa ke contohnya ke Maroko atau ke Mesir gitu ya, which is ya beda benua gitu. Kalau di Indo ya mau beda benua ya puluhan juta ngeluarin ya. Even dalam negeri pun kayak ke Raja Ampat ya kau nggak bisa bawa uang 10 juta beb, belum makan, belum hotel kan. Jadi di sini kalau holiday endul ya lebih murah dibanding kita holiday di dalam negeri di Indo. Itu endulnya, privilege ya. Yang terakhir ya, keendulan hakiki tinggal di Eropa itu bisa menjadi diri sendiri. Karena kasusku ya home pimpa, jadi aku bebas gitu, mau ngapain aja bebas ya. Mau ngondek bebas, mau ama lekong bebas, which is kita nggak bisa di Indo kan, harus sembunyi-sembunyi. Kalau di sini pegangan tangan bebas gitu beb, mereka juga nggak akan lihat-lihat kayak di Konoha kan pasti viral kan. Kalau di sini bebas, manusianya memanusiakan manusia. Itu keunggulan tinggal di luar negeri kalau versiku. Sekarang kekurangannya, ayo siap-siap dicatat ya. Pertama, makanan. Ya, makanan itu aduh alemong susah banget. Ya beb, meskipun kalian masak, itu nggak sama rasanya kayak di Indo. Ya, karena di sini nggak ada rempah-rempah. Ya, mau semirip apapun bikin beda rasanya. Kecuali kalau emang kita ke restoran Indonesia asli. Ya, ownernya orang Indonesia, mungkin bahan-bahannya dikirim dari Indonesia, mungkin oke lah ya. Kayak di Belanda tuh. Nasi Padang mirip banget. Emang nasi Padang itu, tapi masa gue harus terbang ke Belanda tiap mau makan nasi Padang kan? Kalau di Indo kan tinggal GoFood, ember bur endul kan. Amblep-amblep selesai datang makanan. Amblep-amblep selesai datang makanan. Kalau di sini ya itu kita ngebatin soal makanan ya. Meskipun ada Indomie segala macam ya tetap aja kan. Kadang-kadang kangen pengen soto, pengen rawon ya beb, pengen nasi uduk, pengen bubur ayam. Butuh perjuangan gitu. Kayak bikin sendiri ribet beb. Apalagi kalau udah kerja di sini boro-boro ya udahlah makan aja yang ada. Itu harus diperhatikan beb. Itu sepele tapi bikin semua orang yang tinggal di luar negeri kangen gitu. Karena makanan Indo ya
the best ya untuk kita orang Indo. Next, kekurangan yang nggak endul ya, yang menurutku aduh alemong banget. Sahabat, teman, keluarga jauh. Itu yang bikin nyesek gitu loh. Karena kalau aku sih orangnya tipikal yang gue butuh sahabat gue banget gitu loh. Aku nggak bisa tanpa sahabat, hidup tanpa sahabat, tanpa temen yang ya yang benar-benar deket ya. Kalau temen say hi bye banyak. Cuman kalau teman-teman yang benar-benar deket kangen gitu loh Beb. Apalagi keluarga ya Kak. Ya emang sih ada WA, ada telepon gitu ya sekarang media sosial. Tapi tetap aja beda kan. Kalau kita lagi bete kita carinya sahabat. Kalau kita lagi bete carinya orang tua. Itu kurangnya di sini itu ya karena jauh kan. Makanya males banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar sendiri di sini, temen pada jauh ya, beda negara. Dan kita lagi ada berantem nih, kayak aku berantem sama abah, gue mau kemana Beb? Gue mau lari kemana? Itu ya, susah gitu loh. Aduh penting deh sahabat itu dah. Harus siap Beb kalau misalnya emang mau ke Eropa, dipikirin lagi apakah kamu akan kuat tanpa teman-temanmu, kuat tanpa keluargamu, kuat tanpa sobat-sobatmu itu. Karena itu penting kalau menurutku ya. Selanjutnya yang nggak endul menurutku tinggal di Eropa. Orangnya ini masing-masing banget. Ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan. Nggak hangat kayak di Indo. Kayaknya lu kalau kelaparan pun nggak akan ditolong deh. Nggak ada yang tahu deh. Karena memang semasing-masing itu. Ya. Dan apa ya. Mereka tuh nggak pernah ikut campur gitu. Mungkin buat kalian enak dong Kak. Enak sih. Tapi kalau menurutku juga terlalu dingin gitu Beb. Orang-orang sini itu kayak ya lu gue gitu. Jadi itu bisa dijadikan kelebihan kekurangan tergantung orang yang menilai ya. Kalau menurutku itu dua-duanya juga sih. Terlalu dingin juga nggak bagus, terlalu ikut campur juga nggak bagus ya. Next Beb yang nggak endul, kerja. Di sini kerja itu 8 jam full Beb. Nggak ada main handphone, nggak ada ala-ala, nggak bisa. Kita tuh bener-bener kayak kuda 8 jam itu. Tapi memang worth it sih sama gajinya. Cuman kan kadang kita pengen santai gitu ya, pengen contohnya nih ya, kakak itu kasih contoh. Di supermarket lah ya di sini. Itu si kasirnya tuh kecepatan turbo pertalite, Beb. Kadang kita sebagai pembeli itu masukin sendiri, emang selalu masukin sendiri, tapi kita kadang kewalahan, Beb, karena si kasirnya cepet banget. Gini, Beb, masukin ke ke paper bag itu. Bluk, bluk, bluk. Kalau di Indo kan santai ya. Kengkling. Hoi, 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 hoi. Hoi, hoi. Kengkling. Hoi, hoi, hoi. Her, her. Sesantai itu kan. Di sini ritme kehidupannya bener-bener kerja, 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 kerja. Gitu. Udah kerja, pulang, tidur, besok kerja lagi. Nah, dipikirin lagi, Beb. Apa kalian kuat? Ya, menghadapi itu semua. Kalau untuk yang pekerja keras ya tangguh, bisa sih bertahan. Tapi kalau yang jalan pun geo-geo kayaknya nggak akan bisa. Ya. Alemong Beb, aku meskipun geo gini kalau kerja lari aku Beb. Alemong aku. Omblep. Jadi harus yang gesit ya, harus yang cepat tangkap, harus yang bener-bener nggak manja itu ya. Itu nggak endul kalau untuk yang pemanja hakiki ditendang kalau di hari pertama. Next, banyak yang bilang kabur aja dulu. Enak di Indo Beb. Ya, kayak sekarang nih bulan puasa. Ya, buat yang muslim ya, endul di Indo itu takjil di mana-mana. Mau buka bersama bisa. Di sini tuh sendiri. Aku bulan puasa ini sendiri. Ya. Ini lagi bikin video udah buka kayaknya nih sebentar lagi. Bentar lagi buka. Jadi itu bener-bener sakit hati sih kalau aku kayak aduh teman-teman gue buka puasa bareng, lihat story ya, Insta story, kayak lihat di Facebook. Aku sendiri di sini sahur sendiri Beb ya. Dulu dimasakin sama orang tua atau sama sahabatku keluar gitu ya cari makanan. Di sini nggak bisa gitu. Jadi harus siap juga sih itu. Apalagi lebaran, sedih banget Beb kalau lebaran memang nggak bisa pulang. Alemong. Kayaknya kakak itu juga ini nggak pulang di lebaran ini.
Cuma nanti kayaknya summer pas Abah kerja. Ini kan Abah libur nih Beb, April mulai libur. Kita mau rencana memang ke Spanyol atau ke Kroasia gitu. Mungkin dua-duanya kita bakal ke Kroasia dan Spanyol. Nah, masuk lagi nih Abah Juni atau Juli aku baru ke Bali. Gitu sendiri aja karena Abah kerja. Memang aku lagi fokus di media sosial untuk saat ini, which is Lembayung Beb, ya Lembayung. Ternyata bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat yang aku dapat dibanding aku kerja di sini. Ya gue ambil medsos lah Beb, ya. Aku Capricorn mata duitan. Ngapain gue? Maksudnya sekarang balik kerja tapi gue dapat segitu gitu ya. Sedangkan kalau misalnya aku di medsos dapatnya 5 kali lipatnya. Gue di medsos dulu ya. Nanti kalau udah redup baru kerja kan udah dapat PR di sini. Ya udah dapat residen, ngapain gue santai aja. Jadi itu Beb, ya ketidakendulannya gitu, lebaran gak bisa pulang atau meskipun pulang ya tetap balik lagi ke sini, ya back to reality lagi gitu. Next, yang gak endul menurutku dan gak cocok untuk warga Indo, tradisi, kultur segala macamnya itu, mereka ini gak jahat tapi tegas. Ya kalau ngomong tuh di depan bikin sakit hati emang Beb, cuman di belakang dia nggak ngomong lagi, di depan aja dia ngomong. Kadang-kadang kita kan harusnya ngomongnya slow dulu gitu ya Beb ya. Sorry aku mau ngomong Beb gitu kan orang Indo kan. Di sini tuh enggak Beb, langsung uwe. Itu kalau nggak biasa nangis Beb. Dulu aku di Jerman begitu Beb, nangis gue. Berani-beraninya sama gue gitu, meskipun aku dulu bukan siapa-siapa ya. Sakit hati. Tapi sekarang waktu kemarin juga udah beberapa kali kerja gitu ya. Masukin aja ke sini, keluarin di sini. Besoknya, "Hai, apa kabar?" Kemarin lu ngamuk-ngamuk sama gue, sekarang lu baik-baik. Emang begitu. Ternyata memang kalau misalnya ada orang emosi di sini ya, emosinya pada saat itu aja. Besoknya biasa lagi. Jangankan besoknya sejamnya lagi tuh biasa lagi. Gitu. Jadi harus siap mental ya kalau memang mau ke luar negeri. Next Beb, yang gak endul di luar negeri, cuaca ya, karena musimnya ini banyak ya, bukan 2 musim aja kayak di Indo, musim hujan, musim panas. Kalau di sini musim semi, musim summer, musim dingin sama autumn. Itu empat-empatnya beda, bikin enek. Ya, dingin banget sampai gatal-gatal kulitku karena kering banget. Sampai begini Beb. Udut aja di luar cuman bisa 1 menit aja, udah itu masuk lagi ke dalam karena begini Beb. Nah dingin banget. Musim panas banget Beb, sampai 40 derajat edun ya. Musim autumn aneh, kadang panas kadang dingin, kadang panas kadang dingin. Elemong eke bisa terus spring banyak apa namanya, mungkin kayak bunga-bunga gitu yang menyebar, serbuk sari bisa bikin alergi juga. Tiba-tiba flu, pilek. Jadi kalau yang belum biasa, be ready for it. Karena itu nggak bisa disepelekan juga ya. Apalagi yang punya alergi dingin. Begini terus Beb. Itu yang nggak endul ya. Tapi memang udaranya lebih bersih di sini dibanding dengan Indo. Kalau Indo kan banyak polusi gitu segala macam. Pusing. Di sini tuh seger Beb. Jadi bener-bener bersih gitu udaranya. Bagus untuk kesehatan juga. Ya paling segitu aja. Enak dan tidak enaknya tinggal di luar negeri. Jadi buat kalian yang pengen kabur aja dulu, silahkan dipikirin lagi ya Beb. Kalau menurutku pribadi, aku kalau misalnya memang terlahir dari keluarga yang oke, yang keong reyong, gue better di Indo. Karena di Indo tuh lebih endul. Ya. Tapi kalau di Indo terus pekerja keras juga nggak apa-apa Beb. Better di Indo aja, lebih enak. Mau kemana-mana aduh. Ya, ada Gojek 24 jam. Lu mau order apapun bisa tengah malam. Endul deh di Indo. Sahabatku nongki-nongki cantik bisa sampai jam 3 pagi, 4 pagi. Di sini supermarket tutup jam 6. Berikut itu Senin sampai Jumat. Ya, jadi tiap Jumat sore itu udah kayak berburu makanan Beb, karena takut keburu tutup gitu ya. Terus keburu habis bahan-bahan makanan. Di Indo kan nggak bisa begitu, warung Madura 24 jam sayang, bisa mau beli telur Indomie aman ya. Kalau di sini enggak, jadi bener-bener tertata hidupnya gitu. Buat yang belum biasa juga pasti nanti shock Beb awal-awal kesini. Aku juga dulu begitu. Ke supermarket jalan kaki ya Beb ya. Alemong kalau musim panas oke, pas musim dingin alemong ya. Alemong Beb.
Dan pastikan kalau memang kalian mau ke luar negeri harus legal ya Beb. Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa ditolong. Jangan sama kayak orang-orang yang ke Kamboja. Ya, giliran ke Kamboja diam-diam ya, berangkatnya diam-diam. Padahal itu visanya mungkin dia nggak punya visa, cuman holiday doang. Niatnya kerja ternyata nggak bisa balik ya, karena serem banget deh itu di Kamboja ya. Ada juga yang diperlakukan semena-mena gitu ya, kayak binatang. Jangan ya, kalau mau keluar negeri harus jalur legal supaya nanti kalau ada apa-apa bisa ditolong sama pemerintah. Jalur yang tepat gitu, kayak dapat visa kerja, dapat tanggungan, kalau ada asuransi lebih bagus, lebih endul kalau legal. Ya, itu aja pesan aku, karena banyak banget sekarang yang teriak-teriak minta tolong di luar negeri, pengen pulang ke Indo tapi mereka juga jalurnya ilegal. Makanya pemerintah di sini juga santai aja, karena ngapain juga lu ke sana gitu ya, harus legal. Kemanapun is okay asal legal ya. Itu aja sih Beb ya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian buat yang mau ke luar negeri ya, kerja atau ya kerjalah, masa di luar negeri mau dagang Beb. Dagang apa? Cilok ya. Gak mungkin dong ya. Ya udah segitu dulu ya Beb, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share, like, comment, subscribe. Thank you udah nonton. Emblem-emblem. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye, see you in the next video.